Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah, dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang, dari zaman naik unta hingga zaman naik Toyota ya. Oh iya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang semoga beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada teman-teman yang saya cintai dan yang saya hormati. Dengan acara siang hari ini kita akan membedah judul Ngopi dan Lele, ya kan? Obrolan santai seputar budidaya ikan lele. Yang mana kerangka dari judul ini, yang pertama ada kolam atau tempat yang akan kita bahas, yang kedua perawatan sehari-hari, yang ketiga perkembangan, yang keempat penyertilan, yang kelima mempuasakan ikan, dan yang keenam terakhir penjualan atau pemasaran. Baik, kita akan bahas terutama kolam ya. Nah, dari kolam ini misalnya kita ngambil kolam itu kan ada dua ya. Oh, kolam ada dua. Ya, kolam ada dua. Yang ada bentuknya kotak sama bulat. Kotak tuh persegi kan. Oh iya iya. Terus bulat lingkaran. Nah, sebetulnya dari kolam ini yang banyak dipakai oleh para peternak ya. Ini biasanya yang efektif itu yang lingkaran. Jadi jarang yang pakai kotak, karena apa? Karena bisa melukai ikan. Kalau yang kotak itu kan ujungnya ini jadi tajam. Oh iya. Tajam. Iya. Gitu. Kalau yang bulat enggak. Lebih enak yang bulat tuh berarti ya. Lebih enak yang bulat. Gitu sih. Nah, sebelum teman-teman ingin memasukkan ikan, ini kan kolam baru nih misalkan. Ya, kolam baru. Teman-teman pengen masukin ikan, nah itu jangan dulu. Kenapa tuh? Kalau emang kolam ini terbuat dari beton ataupun semen, atau dari terpal, itu usahain teman-teman ngasih air dulu. Ada namanya air rendapan. Yang mana air rendapan ini adalah air yang harus ditimbun gitu beberapa hari di kolam tersebut. Terus gunanya buat ngangkatin kotoran. Oh, biar zat-zat semennya itu pada ngendap ya? Iya, pada ini pada keserap gitu. Nah, terus dengan air aja nggak cukup kan? Dia harus pakai kedebong pisang. Oh, kedebong pisang. Iya, teman-teman. Kedebong pisang. Kedebong pisang tahu? Enggak tahu gimana sih? Oh, pohon pisang. Kedebong. Ya, kedebong. Ntar teman-teman dicacak nih, dipotong-potong, ntar dimasukin ke kolam. Itu kedebong pisangnya satu kolam full ditaruhin apa nggak usah? Nggak usah, secukupnya aja. Jadi di atasnya aja. Itu gunanya buat apa sih? Buat ngangkat zat kimia. Oh. Dari
Iya dari Iya, dari semen. Bekas semennya itu. Iya, dari terbuat plastiknya gitu ya, dari terpal. tersebut. Biar steril gitu. Biar steril. Oke, oke. Nah, setelah itu teman-teman kan diangkat dulu nih. Misalkan udah 7 hari ya, Diangkat apa? gerbong pisangnya. Oh, Gerbong iya. pisang diangkat. Terus ini proses buat namanya tebar bibit ya. Oh, itu bibit. Jadi teman-teman angkat gerbong pisangnya, airnya dikuras, dimasukin lagi air yang baru, dikuras lagi. Tapi jangan pakai sabun ya, karena kan sabun mengandung kimia kan. Jadi Iya, nggak baik iya. juga buat Ikan. buat pertumbuhannya juga. Betul. Nah, habis itu dikuras, dimasukin air yang baru, nah barulah tebar bibit. Itu teman-teman. Buat ukuran kolam yang sedang ya, idealnya itu adalah 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter berarti ambillah pinggir 3 meter, depan belakang 2 meter, dalam kedalaman tuh 1,5. Nah, semakin besar kolam, semakin baik juga untuk pertumbuhan ikan. Jadi teman-teman kalau ragu gitu mau bikin kolam, takut kegedean takut kekecilan jangan takut. Jadi semakin besar kolam, semakin efektif juga buat pertumbuhan si ikan tersebut. Gitu. Lanjut ya. Dari takaran air itu juga penting, karena ikan nggak bisa hidup Di darat. air, di darat dong. Di darat. Harus Kurang- seperti air. Kurang kopi ya bang ya. Kurang lebih sebenarnya. Iya. Nah, isi kolam dengan air yang cukup. Misalkan tadi kedalaman kolam berapa? 1,5 ya? 1,5 apa? Meter. 1,5 meter. Heeh. Diisinya 1,2 aja. Kenapa tuh? Khawatir ikannya loncat. Oh. Gitu, teman-teman. Iya. Jadi jangan diisi penuh. Oh, isi dulu ya, jangan penuh dulu ya. Iya, jangan penuh dulu. Kalau sekiranya 1,2 meter cukup, berarti udah gitu. Ya udah sih gitu. Udah. Ya, sekitar 70 sampai 80% dari kapasitas kolam. Ya, Betul. pastikan airnya bersih dan yang tidak terlalu keruh. Nah, air yang keruh itu yang ambil dari sawah, jangan. Kalau bisa dari keran rumah aja. Ya, jangan dari sawah. Capek soalnya. Kejauhan Harus ya. harus nyaring lagi airnya. Nyaring ya. Sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak disaranin lah. Terus kolam outdoor ya. Tadi yang indoor. Belum. Oh, belum. Belum indoor. Ntar indoor habis outdoor nih. Oh. Nanti outdoor dulu yang dijelasin. Ya. Jadi dari luar ke dalamnya. Heeh. Kolam outdoor Heeh. itu lebih cepat hijau airnya ketika kolam ini langsung terpapar sinar matahari. Oh iya. Kenapa tuh bang? Lumut. Jadi si lumut ini cepat numbuh dia. Oh karena Kalau matahari ya. Matahari. Cepat dia berfotosintesisnya. Iya. Oh, berarti berfotosintesis. Ya. Oh iya. Jadi- pantesan itu rumah teman saya banyak lumutnya. Iya. Itu harus diganti sih. Berarti harus rutin ya? Harus rutin. Hmm. Seminggu sekali minimal. Gitu. Jadi kalau bisa punya kolam itu yang di indoor. Indoor itu kan berarti dalam rumah ya. Terus? Tapi di bawah bayangan ini, bayangan pohon. Kalau bisa, jangan di bawah pohon juga. Nggak bagus, kurang bagus. Ya, Yang penting ada atapnya lah gitu ya. yang penting ada atapnya, entah itu atap kayak mau jaring anti panas tuh kayak yang biasa di ini. Tukang sayur. Iya, tukang sayur. Hmm. Ada kan di atasnya tuh. Ya yang Kayak ada jaring ya. Iya itu ya. Iya. Terus kita masuk ke tahap perawatan sehari-hari. Nah, kita bakal bahas nih dari mulai memilih benih ikan lele sampai gede kayak gimana. Kita Iya, bakal bahas gimana? di sini.
pemilihan benih ikan lele. Kriteria benih yang paling bagus itu ketika ikan agresif dan warnanya tidak pucat gitu. Hitam gitu warnanya. Hitam cerah. Hitam cerah. Memiliki warna yang cerah. Jadi makin hitam tuh makin bagus berarti. Makin bagus. Hindari benih yang lemah atau memiliki luka. Nah, ketika kita lagi misahin benih, ada ikan nih satu, Betul. dia luka nih, jangan diambil, Terus dibuang aja gitu. jangan dibuang, ditaruh aja di kolomnya lagi. Oh, Gitu. Terus yang lemes jangan diambil. Pokoknya yang seger aja, yang seger patokannya, iya. seger. Segar. Jadi dia masih lincah ya. Ya betul. Beli benih ikan lele dari peternak yang terpercaya atau seri yang resmi. Pastikan benihnya sudah divaksinasi dan bebas dari penyakit. Untuk meminimalisir gagalnya ketika panen nanti. Ya. Terus ukuran panjangnya itu 5-7 cm. Bagusnya. Gini lah itu ya. Ya, segini. 5 masih gini bang. Segini. Oh iya. Iya benar. 5 meter. Iya 5 cm sampai 7 cm. Oke. 5 cm. Nah ukuran ini ideal untuk pemeliharaan dan memiliki pertumbuhan yang baik. Gitu. Kenapa disaraninnya 5-7 cm? Karena memiliki pertumbuhan yang baik nantinya. Terus memberi makan dengan teratur. Sebenarnya jadwal makan ikan itu nggak nentu ya. Semua juga bagus, mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore itu bagus. Tapi yang disaranin tuh pagi sama sore. Karena emang lagi bagus-bagusnya cuaca kan biasanya ya pagi sama sore tuh. Itu sih. Kalau malam ikan tidur ya? Tidur ikan tidur. Oh tidur. Ya. Nah itu makanannya pakai apa bang? Pakai cacing juga boleh. Cacing. Ataupun apa tuh namanya? Jangkrik, nggak apa-apa. Ikan lele. Ikan lele nggak apa-apa. Kalau ternaknya banyak? Ternaknya banyak, usahain pakai pelet. Pelet ya. Pelet aja. Iya. Tuh. Kalau dikasih sama sisa perut gitu? Boleh juga nggak apa-apa kalau emang kuat dananya ya. Oh mahal ya itu ya? Mahal. Jeroan itu mahal. Kalau pakai pur ayam bisa nggak? Pur ayam nggak cocok. Nggak Oh cocok. gitu ya. Iya. Apalagi burung. Apalagi berburu. Burung. Jadi usahain pakai Pelet. makanan khusus ya. Makanan khusus ikan. Nah saya tuh pernah ngasih umbi-umbian bang. Nggak dimakan. Nggak dimakan. Nggak dimakan. Kenapa tuh ya? Emang nggak suka. Oh dia nggak suka umbi-umbian Nggak berarti ya? suka umbi-umbian. Paling dia pakai buat neduh doang. Oh iya. Betul. Betul. Ya. Ngambang kan itu biasanya ya? Yang bakal dimakan sama dia kalau kayak gitu. Paling disentuh-sentuh doang sama dia. Oh iya. Terus lanjut lagi ya. Lanjut dong. Cara penebaran pakan juga harus rata kalau buat dipasarin. Tapi kalau buat konsumsi nggak apa-apa, nggak rata juga. Bebas ya. Bebas. Karena emang buat dikonsumsi kan. Jadi buat dikonsumsi mah mau ikan yang gendut kek, mau buntut sama kepala nggak sama juga nggak masalah kan. Iya. Tapi kalau buat dijual usahain lah bagus, biar bagus gitu bentuknya. Iya. Jadi Harganya juga lebih mahal gitu ya. iya lebih naik. Terus lanjut kita ke mengontrol air filter ya. Nah ini nih yang penting nih. Soalnya biasanya teman saya bau ikan ikan lele bau. Karena memang filternya dalam dibersihin. Iya nggak ada filter dia. Kan Bang. itu habis bisa kita yang dia. itu bukan? Bukan. Oh bukan. Oh bukan, Bau banget ini mah. bau banget. Kayak belum mandi gitu. Nah, padahal ikan dalam air ya, tapi harus mandi ya. Oh iya iya. Begitu.
itu usahain harus ada buat pembuangan airnya, saudara Padi. Ya teman-teman, usahain harus ada pembuangan Pembuangannya. Karena apa? Karena ketika ikan itu dikasih makan nih, kita kasih makan kan, tebar pakan, Terus ya. set, kita tinggalin. Nah, sisa-sisa makanan yang tadi kita kasih itu pasti ada di paling bawah. Oh, ngendap jadinya. Ini ngendap dia. Nah, Makanya kalau kita bikin kolam, usahain buat pembuangan airnya itu di bawah. oh, jadi yang keluar itu yang air kotor, air ngendapnya. Kotoran air bekas makannya. Ya. Jadi yang keluar itunya. Iya betul. Terus memantau kualitas air. Nah, memantau kualitas air kan nggak harus setiap hari sebenarnya. 3 hari sekali juga nggak apa-apa. Itu. Tapi buat ngeganti air itu usahain seminggu sekali. Kenapa tuh? Emang waktu yang bagus. Seminggu sekali itu. Iya. Apalagi kan kotorannya pasti banyak, ikan banyak pasti kotorannya banyak kan? Banyak. Iya. Itu sih. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyain? Nah, ini nih, nanya Bang. Saya deh. Iya boleh ya. Bedanya ikan ternak lele, ikan lele ternak sama ikan lele empang apa ya? Oh beda. Apa Kalau tuh? menjelasin. Jadi ikan lele ternak sama ikan lele empang itu beda dari makannya, dari perawatannya, terus dari apa tuh ukurannya juga mungkin bisa kebilang beda ya. Gedean mana? Dan lele empang. Oh, lele empang. Iya, karena emang lele empang tuh makannya apa aja sebenarnya. Mau dikasih roti pun dimakan. Dimakan lele empang, iya. Ubi. Kasih ubi mah enggak kayaknya. Oh enggak, tetap enggak ya empang gitu. Enggak kalau ubi. Kalau itu tai kan biasanya ada tuh yang Spiteng. ya saya pernah ngalamin kalau berak tuh pas lagi BAB itu bawahnya ada ikan lele terus. Iya. Itu pas kita nyemplung itu ikan-ikan langsung pada ngedeketin gitu. Gimana? Makan ya. Ya nggak apa-apa kalau emang buat niatnya buat apa ya? Buat makan. Enggak juga sih. Nggak dimakan juga sebenarnya. Oh. Ya itu mah buat senang-senangan aja lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau beli kasih aja nggak apa-apa. Kasih aja. Iya kasih aja. Oh, abang curang juga ya? Iya. Tapi itu teknik marketing sebenarnya. Itu teknik marketing. Itu sebenarnya. mengaruh juga nggak buat kesehatan gitu? Itu sebenarnya Makan tai. Enggak. Kalau buat kesehatan kita ya. Ya. Kalau buat kesehatan ikan mungkin Iya. ngaruh banget. Karena Itu kalau kita makan lele yang makan tai itu gimana? nggak gimana. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh itu. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Abang nih. Tapi usahain lah makan makanan yang Sehat. proteinnya itu bagus. Yang itu ya. Ya. Lele ternak. 4 sehat 5 sempurna. Iya. 4 sehat 5 sempurna benar. Jadi saudara udah kejawab belum? Sudah cukup puas. Sudah cukup. Ada yang nanya lagi ya? Tentang apa? Nggak apa-apa. Saya kira kan sharing di sini Ya, kan? sharing. Iya. Sharing. Berbagi pengalaman aja. Ya. Mungkin ada yang kerja dari peternak. Nah, abang peternak nih. Kebetulan alhamdulillah iya. Iya, peternak lele juga. Peternak lele juga. Nah. Amin, amin. 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 Jadi itu ada nggak sih kapan abang panennya gitu? Ada. Ada. Waktu panen Waktu berapa panen. bulan sekali gitu? Ada. Gimana Pasti sih? ada. Katanya ada zombie kan lele zombie tau gak? Lele zombie. Jadi dia makan temannya sendiri gitu. Oh ada. Ada. Nah itu gimana ngindarin lele zombie itu bang? Menghindarin lele zombie ya. Sebenarnya pisahin aja kolamnya. Enggak kan ini banyak sekitar 1000 ekor gitu. Ya. Dalam Satu empang. Satu kolam. Satu kolam. Nah, kita gimana nangkap yang 1 biji ini nih? Kalau 3 biji kan ada lele zombinya. Iya iya. Itu dengan teknik penyurtilan. Disertil satu-satu. Disurtil satu-satu, Oh. tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya jangan gerasa kerusuk lah bahasa kitanya. Ya. Jangan sembarangan gitu. Pelan-pelan supaya apa?
supaya ikan yang lain ini nggak stres. Terus lele juga makhluk hidup ya. Iya. Bisa stres. Makhluk hidup hewani. Itu tadi pertanyaan dari Fadli, kalau waktu panen tuh itu berapa, sebulan sekali kah atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu? Paling cepat sebulan. Sebulan. Sebulan paling cepat. Bukan 3 minggu, bukan. Kalau 3 minggu mungkin bukan buat ke pasar ya jualnya. Oh, Jadi masih buat makan termasuk sendiri apa gimana? buat termasuk bibit. Oh, bibit. Iya, masih penjualan bibit hitungannya. Itu. Kalau sebulanan mungkin ini ukuran-ukuran buat dijual ke pasar, Mat. Gitu. Ada yang lagi gak, Bi? Kita lanjut aja mungkin ya. Oh, lanjut. Iya, boleh. lanjut. Masih ada kan penjelasan berikutnya? Masih banyak kok. Iya. Ya. Nah, cara buang air yang bagus gimana? Jadi ketika tadi saya bilang kan kolam ya, kalau kita bikin kolam, kita usahain buat ngebuang airnya itu dari bawah. Misalkan nih kolam nih, Ya. kan? Kita buang lah buat Pipa. buang air pipa di sini. Biar enak pipanya tuh belok ke atas gini. Ya. Jadi ketika kita pengen buang kotoran Tinggal dibuka. tinggal dimiringin, Oh iya. Dimiringin. miringin. Habis itu kalau sekiranya udah cukup nih, Naikin lagi. kita tekin lagi. Tetek. Tapi gitu caranya. Tetek tuh apa, Bang? Kita tekin lagi. Kita taikin lagi. Naikin lagi. Iya, kita taikin lagi. Oh, taikin. Kita Iya, taikin. naikin lagi. Naikin lagi. Kan. Ya gitu. Naikin lagi. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ciri-ciri ikan lele yang lagi berkembang dengan baik, gampang kok. Bisa diketahui atau dikenali dari Bocah. kita memantau kolam. Ya. Ciri-cirinya dengan gerakan lincah yang pertama. Jadi ikan ini aktif di kolam. Kolam aktif. Ini aja. Kalau disentuh pun dia agresif. Oh, iya. Kecepak-cepak gitu. Iya. Kayak ceret gitu Itu ya. yang pertama. Ya, gitu. Nah, yang kedua, nafsu makannya tinggi. Nafsu makannya tinggi. Ya. Kalau lele makannya lahap dan cepat, Ya. habisin pakannya. Ya. Nah, itu tanda mereka sedang tumbuh. Tumbuh lebih Ya, baik. tumbuh lebih Baik ya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai overfeeding. Overfeeding. Kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Jadi overdosis. Jadi, ya kalau, ya betul. Bukan overdosis. Overeating. Overeating. Over dalam memberi makanan. Iya. Terlalu Overfeeding. berlebihan. Iya. Nanti kolamnya malah kotor dan ngebuat si ikan ini stres. Oh, jadi masalahnya mah di kolamnya ya? Iya. Dan yang ketiga, ukuran badannya seragam. Nah, seragam ini berarti rata, ya. Dari kepala sampai buntut bagus gitu bentuknya. Nggak ada yang kepalanya gede nih, buntutnya kecil, nggak ada. Jadi rata. Kan saya pernah lihat di FYP tuh ya. Ya. Ada ikan lele palanya gede, badannya kurus banget. Iya. Itu Editan. enggak editan Oh, juga. nggak Ada editan. yang ada. Ada. Nah itu kenapa Bang? Apakah dia belum divaksin? Itu biasanya ini karena ngasih makan. Jadi penebaran pakan itu nggak rata. Nggak rata. Gitu ya. Oh. Jadi gitu. Makanya kalau kita ngasih makan lele itu jangan langsung banyak. Misalkan nih kolam nih, kita ngasih makan segini, jangan langsung di satu tempat. Tapi kalau bisa seuprit-uprit sedikit-sedikit segini nih. Disebarin 1, 2, 3 nyampe sekiranya rata lah. Jadi itu cara yang efektif untuk tadi kata Ahmad, biar ikannya itu enggak kepalanya gede buntutnya kecil, biar enggak kayak gitu. Berarti ditebar satu tempat ya? Iya, harus tebar rata. Hmm. Iya, gitu.
Terus yang keempat, ciri-cirinya warnanya cerah dan mengkilap, glossy, hitam glossy. Ya, Hitam glossy. hitam glossy. Kulit lele yang sehat dan berkembang. Biasanya nggak pucat. Enggak pucat. Ya, Kayak hijau-hijau gitu ya. nggak hijau mah genet. Bener. Abu-abu. Iya, Abu-abu. abu hitam. Oh, bagus itu. Glossy. Pokoknya cerah. Nah, kalau jelek tuh yang gimana? Putih, albino itu mah. Nggak, beda dong. Terus Albino sama pucat beda. Oh, beda. Yang pucat kayak gimana? Pokoknya kalau pucat tuh hitamnya hitam kayak buluk, kayak keputih-putihan gitu. Oh, putih. Iya, Oke. hitamnya kayak Oke. gitu. Kayak ada kuning-kuningnya gitu, pucat gimana sih? Oh iya iya. iya. Nah, yang kelima, jarang nongol ke permukaan terus-menerus. Itu artinya ikan sehat, stabil. Oh, kalau jarang nongol tuh yang stabil. Iya, jadi dia aktif di dalam. Oh. Nah, nggak cari pencitraan. Iya iya iya. Nah, Kalau sering nongol ke atas tuh? Belum dikasih makan. itu emang lapar biasa. Lapar, Oh, mode lapar. gitu ya. Iya, mode. Gitu. Oh. Iya iya iya. Lele sehat jarang ngambang kayak ikan mabuk. Jadi dia aktif di dalam yang tadi saya bilang ya. Kalau sering naik ke permukaan bisa jadi oksigennya kurang atau kotor. Ya. Nah, yang berarti itu airnya harus diganti. Itu. Yang keenam, pertumbuhannya sesuai umur. Misalnya lele umur 1 bulan idealnya 5 sampai 7 cm. Ya. Nah, kalau sesuai target ukuran dan bobot, berarti pertumbuhan mereka itu lebih oke, lebih bagus buat berkembang lagi, buat bertumbuh ya. Ya. Nah, kita masuk ke penyurtilan. Ya. Yang tadi saya bilang, Ya. ya penyurtilan itu adalah sistem memilah-memilih ikan dari kerumunan-kerumunan. Jadi buat fungsinya buat dipisahin. Ya. Yang lagi ngandung yang mana, Itu ceritanya gimana tuh yang lagi ngandung tuh? yang lagi ngandung gendut perutnya. Oh, gendut Iya, perutnya. iya, iya gendut perutnya. Fix ngandung itu berarti ya. Pilih induk lele yang siap kawin. Nah, itu gimana tuh? Siap kawin atau enggak siapnya gitu? Jadi jantan ataupun betina di sini kan kelihatan ya, kelihatan dari kalau jantan tuh perutnya ramping, alat kelaminnya memanjang dan runcing. Wah. Nah, kalau betina perutnya buncit, Nah, perutnya buncit nih, ya. kelamin bulat dan kemerahan, lembek kalau ditekan. Itu cirinya. Ya. Terus yang kedua, pemberokan atau si ikan ini dipuasain dulu gitu. Puasa. Setelah disurtil, iya ada proses pemuasaan ikan. Ya, Jadi tadi. berarti dia nggak dikasih makan atau gimana? Iya, nggak dikasih makan dulu. Nah, itu gunanya buat apa, Bang? Itu gunanya biar si ikan ini ketika sudah dipindahin tempat, dia nggak bakal ngeluarin banyak kotoran. Nah, biasanya kan sebelum disurtil ini kan dikasih makan dulu ya. Ya. Kasih makan. Biar pada rame, baru disitulah mulai surtil. Terus satu-satu gitu. Terus sudah disurtil, ntar itu bakal ada sih penjelasannya ya. Nah, induk biasanya dipuasakan 1-2 hari sebelum pemijahan. Pemijahan itu pemindahan tempat gitu. Tujuannya biar perut kosong dan energi tubuh fokus untuk pemijahan. Jadi energi si ikan ini difokusin buat di tempat barunya gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga, penyuntikan hormon. Nah, yang betina ini disuntik hormon alpha prim atau sejenisnya. Itu biasanya kayak vitamin lah kalau di manusia mah, kayak suntik vitamin gitu. Nah, yang kedua, biasanya dosisnya ini 0,1 sampai 0,5 Persen. Oh, per iya. kilogram berat ikan. Disuntiknya itu di punggung dekat sirip sini gitu. Terus yang jantan biasanya gak disuntik, cukup sehat aja udah bisa dikawinin alami gitu. Setelah disuntik, yang betina ini dikarantina
6 sampai 12 jam sampai siap bertelur. Tuh. Oh, Yang sama. Ya. Lanjut dulu. Oh, boleh mau nanya. Mau nanya? Ya. Gimana sih proses perkawinan ikan gitu? Prosesnya, Iya. proses perkawinan ikan. Iya, ikan. Jadi caranya dia kawin itu di air, betina sama jantannya disatukan di satu kolam. Itu masuk. Nah, nanti yang betina ngeluarin telur, yang jantan menyemprotkan spermanya di atas telur tersebut. Tuh. Oh gitu. Namanya sperma juga kalau hewan. Ya, sperma juga. Biasanya kalau kan kita lagi bahas lele nih ya. Ya, Kalau lele itu telurnya biasanya berapa jumlah banyaknya telurnya tuh? tergantung sih. Enggak nentu. Nggak nentu. Nah, tapi ada juga yang gitu. Gitu ya. Nah, ada yang nanya lagi nggak, Bi? Yo, ada yang nanya nggak ya? Ini mau nanya nih. Mau lanjut apa gimana nih? Lanjut Bang. Oh, lanjut dulu ya. Jadi yang selanjutnya, Bang, ini kata teman saya, kan saya baru nanya teman saya. jadi yang selanjutnya pengeluaran telur yang biasa disebut stripping. Tadi Kalau udah Stripping. matang, ya. betina itu dipijit pelan-pelan perutnya, dipijit pelan ke arah keluarga atau buat ngeluarin telur gitu. Nah, telur ditampung di wadah bersih. Ya, Yang 2 biji tadi tuh. ya yang 3 biji. Itu per 1 ekor ya. Iya. 1 ekor 3 biji. Telur ya. Telur Yang ya. biji yang ini, Ya. yang kurang sehat. Menurut sosial media telurnya ada 21.000. Berarti kan saya lagi sakit, gitu ya. Berarti yang lainnya normal nih. Ya, Bahkan Ahmad nemuin bahwasanya Berapa? 2.000 hingga 10.000. 2.000 hingga 10.000. Iya. Oh. Abang lele itu kali, lele yang kurus tadi, kepalanya doang gede. Iya. Iya, nggak apa-apa. Berarti jadi 2.000 ya? Jadi emang ikan saya yang sakit. Ya, gitu. Yang lain normal. Ya, iya, sampai 1.000 lebih. Oh iya. Hampir 1.000 pun kata saya tadi bilang kan. Hampir 1.000. Ya. Pengambilan sperma jantan. Jantan dipotong bagian kelaminnya karena nggak bisa dijepit. Lalu sperma diambil dari testis buat disemprotin ke atas telur tadi. Testis dihancurkan dan dipecahkan pakai lateran NaSI. Apa tuh? Itu kayak alat buat ini netusin telur si ikan itu. Oh iya. Iya. Penyurtilan pembuahan buatan. Nah, si telur ini dicampur dengan larutan sperma, diaduk perlahan selama kurang dari 1 menit. Setelah itu telur dibilas air bersih lalu ditebar di media penetasan. Biasanya nampan, kalau nggak nampan plaster bersih di kolom kecil gitu. Pokoknya kayak selain nampan itu apa sih disebutnya? Baskom. Ya kayak baskom gitu, baskom yang bersih. Nampan. Nah yang ketujuh, penetasan telurnya. Telur menetas dalam 24 sampai 36 jam. Wih cepet ya berarti ya? Ya tergantung suhu air juga. Kalau suhu airnya hangat, berarti cepat keluarnya. Berarti mendingan hangat Yang hangat. daripada dingin. Ya, tapi hangat alami ya. Hangat alami. Maksudnya jangan dibuat-buat. Ya. Nah, setelah menetas, larva dipelihara sampai umur dari 4 sampai 7 hari. Tuh. Puasakan ikan. Nah, jadi gini, puasakan ikan gitu ya. Kenapa ikan harus dipuasain? Nah itu tuh. Kenapa bang? Bahkan ikan aja puasa ya? Iya. Sebenarnya ikan ini bukan lagi ikut program diet sebenarnya. Iya, tapi ada alasan penting di balik itu. Apa tuh? Kalau dalam budidaya, ikan biasanya dipuasakan sebelum dipanen.
Setelah disurtil tuh berarti Ya. dipindahkan atau sebelum kolam dibersihin. Nah, ini dia alasan utamanya ya. Apa tuh? Saya bakal bahas di sini. Ya. Yang pertama, si ikan ini biar perutnya kosong. Ya, kalau perut ikan kosong, pas dipindahin atau dipanen mereka nggak stres atau nggak muntahin sisa makanan yang sebelumnya dia makan. Jadi ikannya lebih sehat dan bersih. Yang kedua, kualitas air lebih terjaga. Ya. Jadi ikan yang habis makan biasanya buat kotoran, buang kotoran, dan itu bisa bikin air kolam cepat kotor. Nah, kalau dipuasakan dulu, air kolam lebih jernih. Ya, lebih lama buat digantinya gitu. Jadi lebih nggak bau dan nggak bikin ikan gampang sakit. Gitu. Yang ketiga, mengurangi resiko kematian saat dipindahkan. Setiap ikan pasti kalau dipindahin ke kolam gitu, kolam baru nih, kalau nggak stres ya ada aja pasti yang mati kan. Nah, maka dari itu memuasakan ikan ini dapat mengurangi resiko kematian saat si ikan ini dipindahkan tempat. Kolam bibit sama kolam sedang beda kan? Beda. Beda. Jadi punya berapa kolam maksudnya? Ada 3 Ada 3 sama kolam dewasa. yang kolam dewasa. Bibit, Tapi saya mainnya bibit sih. Oh bibit. Jadi sampai bibit udah pas. Iya, sampai bibit saya jual lagi ke pemain bibit. Pemain bibit. Pemain bibit itu berarti yang dewasa. Oh jadi dia abang nih dari telur maksudnya. Dari umur udah kegedean, dari umur 4 sampai 7 hari lah. Udah, abang tuh dari umur berapa tadi bang? Ikannya ya? Oh ikan. Iya, ikannya. Saya ngambil yang kecil kebetulan. Oke. Ya, alasannya gitu bang, kenapa bang? Alasannya lebih gampang aja sih ngerawatnya. Oh, kalau masih kecil. Iya, kalau masih kecil gitu. Pakannya juga nggak banyak ya? Makanya juga nggak banyak. Nah kan kalau yang besar itu dikasih pakan apa aja mau kan? Yang kecil sama juga mau? Yang kecil mau, tapi jangan banyak-banyak. Dan gede-gede juga? Yang gede-gede juga. Biasa cairan tuh yang kecil. Yang kecil emang dicampur juga bisa. Cairan juga bisa. Campur cairan? Mazik apa? Apa kayak mazi? Bukan. Apa tuh bang? Ada kayak vitaminnya gitu. Oh, yang warna merah biasanya? Warna biru. Oh, biru. Ada. Warna kuning? Warna kuning nggak ada. Enggak ada. Oh. Jadi dengan memasakkan ikan, daging ikan ini akan terasa lebih bersih, lebih enak, lebih bagus juga proteinnya. Nggak buat tanah juga ya? Nggak buat tanah. Ikan yang dipuasakan sebelum panen, dagingnya nggak bau amis. Itu utamaannya sih, utamaannya. Jadi lebih meningkatkan kualitasnya. Harga jualnya juga naik ya? Pasti. Jadi lebih oke buat dijual atau dikonsumsi. Gitu. Terus puasanya ini jangan sampai berhari-hari ya, cukup sampai 12 jam ataupun 24 jam. Oh, nggak perlu gitu? Nggak perlu sampai berhari-hari. Kirain bisa dipuasain 7 hari gitu? Enggak dong. Jadi kalau emang si ikan ini dipuasain selama 2 hari pasti dia lemas, lemas, stres, ada mati ikannya. Oh iya juga sih. Nggak boleh puasain, dia tahu waktu lah. Nah terus kita ke tahap penjualan ya, udah akhir nih. Penjualan. Tahap penjualan ikan lele. Yang pertama panen ikan lele, ya kan? Pilih lele yang sudah berukuran ukuran konsumsi tadi dari 5 cm sampai 7 cm ya. Ya itu, iya benar. 5 cm? 5 cm sampai 7 cm. Segini dong? Itu udah layak konsumsi, iya. Udah layak? Udah layak konsumsi. Oh, kirain layak panen lagi ke benih. Biasanya 7 sampai 9 ekor per kilogram. Oh iya. Terus sortir dan timbang tadi udah ya kan? Iya. Nah kita tinggal memilih target pasar nih. Ada beberapa pilihan pasar lele kan? Nah ini menarik nih.
Yang pertama pengepul. Cara pengepul. Ya. Biasanya pengepul ini beli dalam jumlah besar, tapi harganya agak rendah. Ya. Tuh. Kalau pedagang pasar tradisional itu harganya tinggi, cuma ngambilnya Dikit. dikit, Ya. ya kan? Kalau langsung konsumen atau retail bisa lebih untung, tapi harus rajin jualan. Heeh. Ya. Terus warung makan atau pemilik pecel lele, pelanggan tetap yang loyal. Itu emang target pertama sih. Ya kan? Betul. Terus jual online atau media sosial bisa ambil pre-order dari warga sekitar. Saya baru buka IG. Kok tiba-tiba ada postingan deh sama itu sama boy. Baru buka IG saya. Terus penentuan harga. Nah, cek harga pasar dulu. Jangan pasang harga terlalu jauh. Misalkan harga pasaran 9.000 ya. Terus kita jual 11.000. Oh, Jangan nggak laku ya? Iya. Misalnya ya. Ya. Nah, kan kadang harga lele itu kadang naik kadang turun bang, Iya. ya nggak? Ya. Nah itu gimana kita jual itu pas lagi naik aja bisa nggak? Kalau emang udah waktunya dijual, ya dijual lah. Kenapa harus nunggu gitu? Ya kenapa harus nunggu? Biar dia mahal gitu bang. Nggak bisa dong kalau kayak gitu. Kita harus muterin uangnya lagi dong. Kita harus muterin uangnya lagi. Iya benar. Iya. Terus pengemasan dan pengiriman ya. Gunakan wadah berlubang atau ukuran khusus supaya ikan tetap hidup jika jual lele hidup. Jadi kalau emang kita beli lele di tempatnya, kita usahain pakai tempat yang drum, misalkan drum yang warna biru gak? Tahu. Nah, itu dibelah, Iya. dibuka, dibolongin atasnya. Habis itu udah dipakai tempat buat bawa lele itu. Jadi ntar ikannya dimasukin ke situ. Ya. Tapi itu biasanya mahal itu katanya bang. Nah emang hampir gak nyampe 200 sih, 160 lah. Harga drum. Yang bekas saya nyarinya jangan yang baru. Ya. Nah, untuk jarak jauh bisa pakai plastik plus oksigen seperti kemasan bening. Nah yang kayak sering saya temuin tuh. di pasar malam ya. Iya, bukan Gimana? di tukang ikan. Iya, di tukang ikan betul. Plastik bening gitu ya, yang jumbo. Oh iya. Iya. Bukan yang buat es cekek bang. Iya. Oh iya tahu. Iya, yang gede. Kirim pas pagi atau sore biar suhu nggak terlalu panas. Betul juga. Tuh. Kalau malam kan dingin itu. Belum dingin. Nggak kedinginan lelenya enggak. Enggak, karena di dalam air, terus Dalam di dalam air. plastik. Ah. Jadi nggak kedinginan ikannya. Nggak bakal ya. Nggak ada taruh freezer sebenarnya. Hmm. Dingin dia. Kan? Catat semua transaksi. Simpan catatan penjualan, berapa per kilogram, ke siapa, harga berapa. Biar teman-teman ini bisa tahu untung atau rugi, dan evaluasi buat kredit permanen dengan evaluasi buat periode panen berikutnya. Terus kalau misalkan ada yang nanya nih, perbedaan cara merawat ikan lele dan ternak itu gimana ya? Nah, di sini saya bakal jawab. Ini perbedaan antara cara narak ikan lele dan cara narak ikan hias. Jangan. Perbedaan merawat ikan lele dan ikan hias. Kalau ikan lele itu untuk dibudidayakan atau untuk dikonsumsi ataupun dijual beli. Kalau ikan hias buat dipelihara untuk keindahan atau hobi atau dekorasi, ya kan, tujuannya tuh. Terus kolam sama wadahnya juga pasti beda dong. Kalau ikan lele mah di kolam bisa, terus di empang juga bisa. Kalau ikan hias kan Dominannya ada. di empang gitu dominannya. Kayak Iya. Bukan di akuarium, bukan. Iya, bukan di akuarium. Kalau akuarium kan ikan hias. Iya, biasanya Ikan hias. Gitu.
Terus kalau lele itu bisa ratusan sampai ribuan ekor per kolam. Kalau ikan hias enggak, dia paling 1, 2 udah cukup, maksimalnya segitu. Tapi tergantung ukuran juga ya. Kalau yang ukurannya kecil mungkin bisa sampai ya hitung jari lah. Kalau buat ditanemin di ini apa namanya? Empang. Bukan. Apa? Akuarium. Oh. Tuh. Oke. Kan. Kalau ikan lele ini fokus ke kualitas air untuk pertumbuhan, meski agak kotor juga masih oke kalau ikan lele. Kalau ikan hias nggak bisa, dia harus super bersih, Ya benar, jernih, benar. ya kan, pH dan suhu stabil. Oh. Gitu. Nah itu pH itu gimana bang? pH itu kayak kan atau pH nentuin. Contoh lagi naik nih, ya gimana kita nuruninnya? nuruninnya. Iya. Misalkan pH lagi tinggi nih, nuruninnya gimana? Atau pH lagi rendah gimana naikinnya? Ya. Kan pH yang bagus tuh 7 nggak sih? Ya. 7. Nah gimana biar pH-nya ini nggak naik terlalu turun kan jadi jelek. pH itu kan tingkat keasaman nggak sih? Ya. Iya. Ya. Jadi dia tuh nggak terlalu naik nggak terlalu turun gitu. Stabil. Gimana? Stabil. Mungkin bisa cara dijilat. Dijilat Jilat airnya dikit aja nggak apa-apa. biar stabil. Biar tahu aja kalau emang itu udah harus diganti gitu. Airnya. Ya. Kita nyari yang airnya pH-nya stabil lah. Iya. Ada juga alatnya sih, cari aja di marketplace. Iya. Saya punya sebenarnya bang. Punya. Bagus. Yang warna kuning punya saya. Oh, warna kuning. Punya bang warna apa? Warna merah. Oh beda kita ya? Iya beda. Terus lele juga pakan peletnya khusus lele gitu. Nah Kadang- itu tadi apa tuh? kadang ditambah pakan alami ya kayak ini pur kalau bahasa ayam mah. Wah, Pur. bukan. Oh, bukan. Bukan. Ya, kayak makanan khusus ya. Kalau pur burung kan buat burung. Pelet, Pelet. Benar. Nah. Pelet. Kalau pakan ikan hias itu harus disesuaikan dengan jenis ikannya. Bisa pelekes, pelet mini, cacing dan lain-lain. Ya. Dia punya ikan arwana bang. Ya. Nah ikan arwana saya ini cocoknya dikasih pelet apa bang? Ikan arwana. Cari aja buat arwana. Pelet. Iya, beli di saya ada. Oh, ada? Ikan lele sama ikan arwana beda. Beda. Makannya juga beda. Makanya juga beda. Ada porsinya masing-masing. gitu. Kalau arwana tuh lebih manja gitu bang ya? Jangan sekali. Iya, udah lebih dimanjain dia harusnya. Saya kayak biasanya dikasih jangkrik terus kan lumayan. Oh. Lumayan. Dulu Bang. Ya. Izin dulu gak? Iya. Ke kamera bang. Lanjut ya. Jadi umurnya pun sampai ukuran konsumsi itu biasanya 2 sampai 3 bulan kalau lele. Bener-bener dikonsumsi nih. Iya. Ya. Mulai konsumsi itu sampai 2 sampai 3 bulan ya. Kalau ikan hias bisa tahunan dia. Oh. Selama ikan masih sehat, masih Iya betul. dia pertumbuhannya emang lambat. lambat. Nah. Terus tingkat kesulitannya nih, Kesulitan apa tuh? ikan lele dan ikan hias. Ya, kalau ikan lele Gampang. ya medium, tapi bisa lebih gampang kalau sudah sistematis. Iya. Udah struktur gitu ya? Iya, udah terstruktur, udah di luar kepala lah. Nih. Terus kalau ikan hias nih bisa lebih tinggi, Ya. tergantung jenis ikannya dan sensitivitasnya. Iya. Gitu. Nah, yang terakhir kayak contoh kasusnya nih. Oh, ada kasus. Ada. Kasus. Kasus apa nih? Kasusnya. Kalau lele airnya keruh, Ya, tapi oksigennya masih cukup, masih bagus. betul. Kenapa? Itu nggak usah diganti, nggak apa-apa, masih aman. Oh. Nah kalau ikan hias airnya keruh dikit aja nih, dikit aja, bisa langsung stres atau mati, makanya langsung harus diganti kalau ikan hias gitu. Berarti filternya harus bener ya? Filternya harus benar, emang benar. Nah, terus kesimpulannya, Ya. ikan lele ini cocok Tak buat. dulu. Belum kesimpulan mau nanya dulu. Oh iya boleh. Iya boleh. Selama abangnya nih ternak lele kan. Ya. Ikan hias. Apa sih? Iya. Ikan- Ikan hias juga? Apa enggak? Apa lebih ke lele? Lebih ke lele. Lele.
Ikan hias enggak? Ikan hias enggak? Enggak. Terus tantangan apa aja sih yang dialami gitu, kesulitan-kesulitannya apa aja? Kesulitan-kesulitan. Soalnya dari tadi yang jelasin saya dengar enaknya aja gitu. Iya. Pasti Oh, ada gitu. dong. Pasti emang capek nih. Iya. Emang kalau ini saya bakal jawab ya. Iya. Kalau ternak itu emang harus siap capek. Pertama capek. Pertama harus capek. Lebih ke effort sih. Kalau ternak itu ya, belum ketika kita ganti air misalkan kita lagi ngapain kita harus ditunda dulu, harus ngedahuluin ikan. Nah kalau antara perintah emak sama dahulin ikan mendingan mana bang? Emak dulu bro. Oh iya. Saya tetep emak dulu ya. Tetep ya. Betul. Ya iya sih. Setuju. Ini menanya. Oh iya boleh. Nih, saya punya temen juga, dia lagi ternak. Seperti ini air keruh ya. Iya. Itu keruh nggak itu, Tapi Bang? itu jika oksigennya masih bagus ya nggak apa-apa. Gak apa kan? Ikan lele kuat. Kuat benar. Makanya jangan ditaruh di speed tank. Mandor dia mah ya. Mandor. Bener. Iya. Mandor mah kuat. Iya. Itu dia. Itu boleh diinfoin tuh. Hah? Ke perumahan saya aja. Enggak dulu. Ada yang lagi? Nah, Nih, itu bang. Lagi. Lagi. yang ini tuh sebelumnya saya sendiri juga pernah gitu ternak Iya. lele di ruangan tertutup. Kan kalau ini di bak ya, Iya. tapi masih di luar rumah gitu. Terpal berarti. Iya, di terpal. Nah. Kalau saya ini dulu tahu tempat apa ya? Akuarium. Bukan, Bukan. di bawah tanah. Kayak Piteng. bukan spiteng, Empang. bukan kayak tempat kosong, semen, Ya. tapi itu benar-benar gak ada angin. Tapi diisi air, dikasih bibit lele, Ya. Ada hujan. nggak ada. Bisa, tapi dia bisa gede, tapi kan itu nggak ada angin. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya, nggak ada Ada angin. oksigen masuk nggak? Nggak ada juga. Ada juga. Nah gimana tuh bang? Oksigennya di air berarti. Ya. Di air ya. Iya, dia kan napasnya di air. Oh. Oh. Iya. Gitu. Oh. Bukan lewat kumis. Tapi ada juga yang mati seberapa, tapi Iya. 70% hidup, 30% mati. Ya. Mungkin ada yang nggak betah kali ya Iya. di ruangan begitu. Mau bersyukur sih. Jadi kesimpulannya ikan lele ini cocok buat yang mau Makan. membudidayakan ikan. Buat Oh. bisnis lah, Baru ikan kalcer. buat dikonsumsi juga enak ikan lele itu. Ya. Ya. Ya termasuk ikan-ikan culture lah. Iya lagi. Oke. Kalau ikan hias itu cocoknya buat kamu yang hobi dan suka keindahan atau keestetikan. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.